wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum pengukuran menggunakan neraca dan juga jangka sorong. Saya akan menimbang NaCl dan juga alkohol. Kita setting dulu ke angka 0. Sudah setting di angka 0, kemudian simpan dulu kaca arlojinya. Kemudian kita ukur. Oke, 23 gram. Masukkan. Kita geser. Kita coba geser yang puluhannya dulu. Di 36 gram. Tinggal dikurangi 36, dikurangi 23 gram. Hasilnya adalah 13 gram. Kemudian untuk menimbang cairan, di sini kita timbang dulu. Kita setting lagi ke angka 0. Kemudian kita simpan dulu gelas kimia. Di sini saya menggunakan gelas kimia. Kemudian oke, dia di 50 gram. Sekarang kita masukkan cairannya. Kita cek berapa gram. Kita coba geser yang puluhannya dulu. Berat. 2. Berarti ada di 61 gram. 61 dikurangi 50 gram berarti dia 11 gram. Sedangkan untuk di gelas dia ada di garis 20. Selesai menggunakan neraca, kita coba pengukuran menggunakan jangka sorong. Ini ada bekas teh kotak ya, bukan ada minumannya. Bagian dalam kita ukur yang gelas ukur saja. Ini dia untuk diameter luar. Ini patah. Berhubung patah, untuk mengukur bagian dalam biasanya ada yang ujung di sini, yang lebih kecil dari ini. Itu mengukur bagian diameter dalam. Kalau ini untuk mengukur diameter luar, caranya biasa seperti ini. Kita lihat skala utamanya di garis 0. Ada di pertengahan 40 dan 41, berarti dia 40. Kita bacanya di 40 mm. Kemudian kita lihat di skala non minusnya. Yang sejajar adalah pada angka 3 ya. 1 2 3 11 dikali 0,05 mm. Itu ketelitiannya 0,05 untuk mengukur diameter luar. Kalau yang di sini biasanya kayak gini, dikedalamkan dia untuk mengukur bagian diameter dalam. Berhubung di sini patah, karena ini dari plastik, saya tidak punya jangkauan dari besi. Kalau yang dari besi dia ada pemutarnya untuk tetap ada di hasil pengukuran kita. Kalau ini tidak ada. Kita coba yang bagian untuk pendalaman seperti ini. Ini kedalaman seperti ini. Kita lihat skala utamanya ada di 113 mm, sedangkan skala minusnya ada di nomor 5, berarti 19 dikali ketelitiannya 0,05 mm, kemudian ditambahkan. Itu adalah salah satu contoh untuk pengukuran menggunakan jangka sorong. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang ada dalam kit listrik dan magnet di SMP. Yang pertama ada papan rangkai. Ini ada kabel penghubung. Ini adalah lampu LED. Kemudian ada saklar 1 kuku.
ada jembatan penghubung, ada stick nomor 10, ada jepit steker, ada saklar tukar, ini saklar tukar ada 2 buah. Kemudian ada hambatan 47 ohm 2 watt, ada 2 buah, ada lampu penjepitnya. Kemudian ada kawat konstanta, kawat mikron, kawat tembaga, ada kawat sekring. Ini ada di bagian 789 7 itu ini 789, kumparan 250 lilitan, yang 7 kumparan 250 lilitan, kumparan 500 lilitan, kumparan 1000 lilitan. Kemudian mana ini teh? Ini ada plat, ada sebuk besi, ada kompas magnetik, kompas pemetaan, bagian pemetaan. Nah, ini kompasnya. Ada batang PVC sama batang plexiglass. Ada lampu penjepitnya, kain wol. Seperti ini isinya. Ini adalah kit SMP, ada kit matematika, kit mekanika, kit panas dan hidrostatik, kit listrik dan magnet, kit mekanika, sama kit panas, ada kit optika. Itu saja berarti ada 4 macam kit. Ini adalah tempat bahan, di sini semuanya bahan, belum diinventariskan lagi. Kemudian ini adalah lemari untuk mikroskop. Ini lemari untuk mikroskop, semuanya ada. Kemudian ini untuk gambar-gambar ya, ini adalah rak untuk gambar. Ini adalah lemari untuk penyimpanan alat gelas maupun non gelas. Belum diklasifikasikan lagi, tapi kita sudah menyimpan yang gelas ada di bagian atas, bagian 2 bagian yang atas untuk alat-alat yang sifatnya gelas. Sedangkan ini adalah torso, kemudian ini adalah alat-alat untuk praktikum fisika, ada neraca, kemudian masih akan diinventariskan kembali. Di sini ada alat dan bahan yang saya gunakan, ada neraca 4 lengan, ada kaca arloji, gelas kimia 100 ml, gelas kimia 200 ml, dan gelas kimia 250 ml sebanyak 2 buah. Kemudian ada gelas ukuran 25 ml, dan batang pengaduk dari kaca. Untuk bahannya, saya menggunakan NaCl dan alkohol 70%. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menimbang terlebih dahulu NaCl yang dibutuhkan. Saya setting ke 0, kemudian saya selesaikan dulu timbangannya. NaCl yang saya butuhkan untuk membuat larutan NaCl 200 ml itu adalah 2,3 gram. Oke, saya setting di 2,3 gram. Saya nggak bawa spatula ya. Nanti timbangannya tinggal dikurangi dari berat kaca arlojinya. Tadi beratnya 23 gram. Susah, nggak ada spatula.
sudah, saya masukkan ke gelas kimia. Kemudian saya tambahkan aqua sedikit demi sedikit ya, sampai batas 200 ml. Kemudian diaduk, masih kurang sedikit, pas 200 ml. Mengaduknya ada di tengah-tengah agar tidak pecah, karena waktu itu anak peserta didik mengucuk secara berlebihan ke pinggir dan ke bawah, akhirnya bolong bagian bawahnya. Sampai larut. Oke, tinggal dikucuk aja sampai larut. Itu adalah pembuatan larut. Kemudian saya akan melakukan pengenceran. Di sini saya akan mengisi terlebih dahulu 100 ml aquadesnya. Kemudian karena saya tidak bawa corong ya, saya tidak punya gelas ukur yang ukurannya 50 atau 100 ml, karena ketelitiannya lebih bagus yang 25 ml. Cairan yang saya gunakan alkohol untuk membuat alkohol %. Larutan pengencerannya saya membutuhkan 57 ml untuk membuat yang 200 ml. Nanti saya sertakan di dalam video, hitungannya saya lupa lagi. Baru 50 ml, sekarang 7 ml. Saya udah ada pipet. Kalau ada pipet bisa diambil sedikit-sedikit. 57 ml ya, tidak kelihatan. 57 ml. Setelah itu ditambahkan lagi aquades sampai batas 200 ml. Ini adalah alkohol 20% sebanyak 200 ml. Bahannya ada daun manis kala, kemudian alatnya di sini ada mikroskop, ada objek gelas, ada cover gelas, dan juga ada silet. Saya menggunakan silet untuk membuat sayatan dari dalam. Untuk mikroskop sendiri ada bagian-bagiannya, ada bagian kaki, lengan, terus ada tabung, ada mikrometer, makrometer, kemudian ada meja peta. Ini ada penjepit, bisa digeser ke depan, belakang, kemudian dan juga ke pinggir. Kemudian ada revolver untuk menggeser lensa objektif. Ada lensa okuler yang dekat dengan mata. Di sini lensa okulernya saya menggunakan perbesaran 10 kali, sedangkan untuk lensa objektifnya saya menggunakan perbesaran 10 dan 40. 10 dan 40 kali. Oke. Langkah-langkahnya, pertama kita membuat sayatan terlebih dahulu. Membuat sayatan. Saya membuat sayatan di bagian bawah daun manis kala. Mungkin itu coba sayatan dulu. Kemudian diletakkan di objek gelas. Kalau saya nggak punya aquades, kita coba tangkap cairan terlebih dahulu. Kemudian preparatnya kita cukup menggunakan cover gelas. Biasanya menggunakan sedikit cairan aquades. Sekarang kita jepit. Di sini dimasukkan. Pertama saya menggunakan perbesaran 10 kali. Berarti 10/10. Nah, ini makrometer saya menggunakan sampai batasnya dulu untuk yang perbesaran 10. Kemudian nanti untuk kejelasannya saya menggunakan mikrometer ya, pembesar halus untuk memperjelas objek. Baik, saya akan memperjelas video barusan dari jarak yang lebih dekat. Ini daun bradyscaler. Saya menyayat. Maaf. Saya menyayat itu seperti gini, Kak. Jadi dimiringkan sehingga
dapat preparat yang tipis ya. Saya belum nyoba sayatan membujurnya, saya yang seperti ini. Tadi saya cuman satu sayatan saja. Ini ada siletnya. Ini cover glass seperti ini. Satu lembar tipis. Maaf sebelumnya. Satu lembar tipis. Ini objek glass. Tadi saya bikin pertama. Ini lensa okuler, karena berjamur saya jadi pakai yang perbesaran 10. Yang seperti ini lensa okuler perbesaran 10 ya. Tadi saya pakai yang 10. Ini lensa objektif. Perbesarannya ada yang ini yang 100, ini yang 100, ini yang 10, ini yang 40. Ini meja preparat, bagian-bagiannya ada tabung, ada makrometer, ada mikrometer, ada lengan, ada meja preparat, ini penggeser, ini penjepit, ini cermin, kemudian diafragma, ada kakinya. Ini revolver, bisa digeser ya, bisa digeser untuk memilih lensa objektif yang digunakan. Terima kasih. Kemudian apalagi? Sudah, itu alat dan bahan yang saya gunakan. Ini hasilnya. Ini yang perbesaran 10 kali 40. Maaf. Ada stomatanya terlihat ya, meskipun tidak terlalu jelas. Ini sayatan yang sangat singkat. Kemudian yang 10 kali 10 nya saya coba dulu. Oh, bisa langsung. Nah, seperti ini. Oh, maaf. Seperti ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Agustini dari SMP Negeri 2 Tanjung Siang. Selama mengikuti diklat pelatihan kepala laboratorium dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 24 Juli ini, saya mendapatkan sangat banyak sekali pengetahuan yang baru, terutama tentang mengadministrasian. Tidak hanya meliputi inventaris saja, melainkan banyak hal lain dari selain itu. Selanjutnya, saya juga mempelajari bahwa tugas-tugas untuk mengelola laboratorium itu bukan hanya tanggung jawab kepala laboratorium, tetapi juga ada bantuan dari tenaga laboratorium seperti laboran dan teknisi. Saya juga mendapatkan pengalaman bertukar pikiran dengan guru-guru dari sekolah lain, bertukar pikiran tentang keadaan di sekolah mengenai laboratorium, kemudian pengelolaannya. Saya sangat mendapatkan masukan dan juga pengalaman, apalagi bagi guru-guru yang sudah mengajar sangat lama. Sangat membantu sekali, apalagi tentang materi penuntun panduan praktikum. Nah, harapan saya ke depannya untuk kegiatan ini semoga akan dilaksanakan kembali agar membantu kepala laboratorium di sekolah-sekolah lainnya, terutama yang tidak mengikuti pada tahun sekarang, pada kegiatan yang dilaksanakan tahun ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.